Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Pesta Maria diangkat ke surga berdasarkan Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Berbahagialah engkau sebab engkau telah percaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan tentang seorang penumpang yang mempunyai pengalaman yang sangat menarik. Pada waktu itu, dia sedang dalam perjalanan menuju kota asalnya dengan menumpang sebuah pesawat. Ketika hendak mendarat, roda pesawat tiba-tiba tidak bisa keluar. Setelah beberapa kali percobaan untuk mendarat, pesawat itu tetap tidak bisa turun karena rodanya tidak bisa keluar. Hal itu membuat semua penumpang histeris dan menangis. Tetapi bapak itu memperhatikan seorang anak kecil sedang asik dengan permainannya dan tidak terlihat pun bahwa dia takut atau cemas. Kemudian sang pilot menyuruh penumpang di depan untuk berpindah ke kursi kosong di belakang dan menurunkan pesawat itu dengan hentakan-hentakan. Dengan upaya terakhir itu, pesawat itu akhirnya bisa mendarat dan semua orang bertepuk tangan. Tetapi anak kecil itu tidak turut merasakan kegembiraan itu. Lalu penumpang yang bapak tadi bertanya, mengapa dia tenang-tenang saja dan kelihatannya tidak terpengaruh oleh situasi yang sangat mencekam itu. Dengan tenang anak itu menjawab, pilot itu adalah ayah saya. Dia tidak mungkin ingin mencelakakan saya. Saya percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kepercayaan seperti anak kecil kepada bapaknya, sebagaimana diceritakan dalam kisah tadi, persis dimiliki juga oleh Bunda Maria yang hari ini diangkat ke surga. Ketika dia menerima kabar dari malaikat Gabriel, ketika anaknya yang putra Allah itu dilahirkan di kandang Betlehem, ketika dia dan Yusuf mengungsi ke Mesir karena Herodes berniat membunuh kanak-kanak Yesus. Ketika Yesus menghilang di Yerusalem pada usia 12 tahun. Dan akhirnya ketika Yesus disalibkan dan Maria harus berdiri di bawah kaki salib untuk menyaksikan kematian putranya. Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hati dan tetap menyerahkan diri kepada penyelenggaraan ilahi. Jawabannya, terjadilah padaku menurut perkataanmu, dihayati sepanjang hidup. Dan hal itulah yang membuat dia istimewa dalam kehidupan gereja. Gereja percaya bahwa Maria sudah dimuliakan dengan jiwa dan badannya dalam persekutuan dengan Yesus putranya sekarang di surga. Dia tidak perlu menunggu sampai akhir zaman. Mengapa? Karena dia sangat diberkati oleh Tuhan. Dia mempunyai hubungan yang sangat istimewa dengan Yesus. Persatuan yang mesra itu tidak saja terjadi karena dia mempunyai hubungan jasmani dengan Yesus sebagai ibu Tuhan, melainkan juga karena dia memiliki iman yang luar biasa, sebagaimana diungkapkan oleh Elizabeth dalam Injil hari ini, berbahagialah dia yang percaya. Dia menjadi ibu Tuhan karena dia percaya, karena iman kepada Tuhan. Dari sebab itu, dia pantas menjadi orang pertama yang boleh menikmati kebersamaan dengan Allah Bapa di surga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, apa arti perayaan ini untuk kita? Memuji Tuhan dengan jiwa dan raga
Pertama-tama karena karya penyelamatan yang dilakukannya terhadap Maria. Allah telah memandang kerendahan hamba-Nya. Kita memuji Tuhan karena kita juga percaya bahwa Tuhan tidak hanya akan menyelamatkan jiwa kita, tetapi juga tubuh kita. Apabila Tuhan menyelamatkan kita, maka Dia akan menyelamatkan seluruh diri kita. Hal itu sudah terjadi sekarang dan akan mencapai kesempurnaannya pada akhir zaman. Itu barangkali makna yang kita bisa petik dari perayaan hari ini, selain bahwa kita harus selalu berusaha untuk mengikuti teladan Bunda Maria dalam hal keberimanan, kesederhanaan, penyerahan diri, dan percaya kepada penyelenggaraan ilahi. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.